Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ibadah kita di Minggu Advent yang ketiga ini masih secara online. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Didit Wijanarko, SSITL. Adapun tema kita di minggu hari ini adalah pengharapan di tengah pergumulan hidup. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Nafiri Rohani nomor 6, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Pertolongan kita di dalam Minggu Advent yang ketiga ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Nas pembimbing, firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah Minggu Advent ketiga ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 116 sampai 117. Demikianlah firman Tuhan. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Marilah kita sambut dengan pujian dari Nafiri Rohani nomor 29 bait 1 dan 2. Hanya ada satu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Bapa, ampunilah kalau selama ini kami gagal untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami masih saja berbuat seturut dengan dunia ini. Kami masih melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat-Mu sedih. Kami masih bergelut dengan dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Petunjuk hidup baru diambil dari Filipi pasal 3 ayat yang 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jemaat yang terkasih, silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambut dengan nyanyian dari Nafiri Rohani nomor 210 bait 1 dan 3. Pengharapan. Terima
Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh memiliki telinga yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya dalam membawakan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini adalah di dalam Mazmur 126. Mazmur 126, mari kita baca bersama-sama. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan menyimpannya dalam hati kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah pengharapan di tengah pergumulan. Saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini pergumulan kita ada begitu banyak sekali dan sangat kompleks sekali. Yang pertama adalah masalah PHK. Banyak orang ter-PHK dari pekerjaannya, diberhentikan dari pekerjaannya. Itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Karena kita yang harusnya memiliki penghasilan kemudian terhenti. Dan akibat dari PHK, ya pergumulan selanjutnya, pergumulan akibat dari PHK, maka adanya pertengkaran biasanya di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ya, karena suami udah gak kerja, sedangkan kebutuhan itu harus terus berjalan untuk makan, untuk sekolah anak-anak dan lain sebagainya, untuk bayar kontrakan dan sebagainya. Ada terjadinya pertengkaran. Ketika pertengkaran tidak dapat diselesaikan, maka munculnya perceraian di dalam rumah tangga. Akibatnya apa? Anak-anak kita menjadi bersedih hati, menjadi korban dari pertengkaran dari orang tua dan jadi korban dari perceraian. Lalu berikutnya dari masa-masa pandemi ini, para pengusaha juga susah karena bisnis menjadi gagal, tidak bisa bebas seperti dulu. Akibatnya para pengusaha juga menjadi stres, terpaksa harus mem-PHK para karyawannya. Itu sesuatu hal yang menjadi pergumulan kita pada masa-masa pandemi. Juga bagi anak-anak kita di masa pandemi ini, mereka tidak bisa bersekolah. Mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman mereka di sekolah. Bukan hanya menjadi stres bagi anak-anak, orang tua juga stres, kadang-kadang berantem dengan anak-anak mereka. Karena fokus anak-anak mereka bukan lagi belajar, tapi ketika sudah memegang handphone tentunya adalah tertarik dengan bermain game. Ada suatu keinginan untuk bermain game. Akibatnya apa? Terjadilah di situ pertengkaran antara anak dengan ayah mereka atau dengan ibu mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam masa pandemi ini kita tentunya punya harapan besar agar masa pandemi ini berakhir, selesai,
Dan pada tahun 2021 nanti kita boleh kembali, yang di PHK bisa bekerja, dan ada pemulihan terhadap keluarga, dan juga ada pemulihan juga di dalam mereka yang merintis usaha. Bagi anak-anak kita juga punya sukacita untuk bisa bertemu dengan teman-teman mereka dalam sekolah mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, pengharapan ini penting saudara-saudara, bahwa pengharapan itu menjadi suatu kekuatan bagi kita. Bagaimana kita bisa melewati masa-masa pergumulan itu. Saudara, arti pengharapan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah menantikan yang baik, menantikan sesuatu yang baik. Lalu yang kedua adalah terkait kepada sesuatu yang kuat, stabil dan kokoh. Ya tentunya dengan berakhirnya pandemi nanti, tentunya bahwa ada sebuah kepastian, ada sesuatu yang kuat untuk kita capai lagi. Harapan itu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, rumah tangga kita, hubungan suami istri semakin lebih baik lagi, dan lain sebagainya. Menurut Alkitab kita, ya, apa kata Alkitab tentang pengharapan? Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan ini menjadi sesuatu yang kuat. Itu kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan adalah sebuah sau yang kuat. Sau itu adalah jangkar bagi sebuah kapal, ya. Jadi jangkar itu menolong agar kapal laut, ya, kapal feri biasanya itu yang punya jangkar, ya, itu membuat kapal itu menjadi stabil dan tidak tergoyahkan oleh ombak pada saat dia bersandar. Saudara dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya pengharapan itu. Dan dalam bacaan kita di dalam Mazmur 126 ini kita melihat bahwa ada sebuah pemulihan yang dialami oleh orang-orang Israel yang sedang dibuang di tanah Babel. Betapa begitu lamanya orang-orang Israel dijajah, selama 70 tahun lamanya. Dan dia harus mengalami pembuangan di negeri orang, bukan di tanah sendiri dijajahnya, tapi di negeri orang lain. Apa pengharapan mereka? Apa pengharapan orang Israel kepada Allah? Yaitu tentunya ingin kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di Yerusalem. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita melihat pada ayat yang pertama, kita melihat bagaimana ada suatu pemulihan yang daripada Allah kepada keadaan orang Israel. Itu kembalinya orang Israel ke Yerusalem dari Babel, dari pembuangan. Dan ada suatu rasa syukur atas pulangnya orang Israel dari pembuangan. Sebuah sukacita yang sangat luar biasa besarnya dialami oleh orang-orang Israel ketika kembali ke tanah kelahiran mereka, yaitu Yerusalem. Dalam Mazmur 126 ayat 1 dikatakan nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saya garis bawahi adalah orang-orang yang bermimpi di situ. Mungkin bagi orang-orang Israel yang pada saat dibuang pada saat itu merasa bahwa tidak mungkinlah kita bisa kembali ke tanah Yerusalem. Kita tidak bisa kembali ke tanah kelahiran kita, Yerusalem. Karena mereka mengalami penjajahan yang begitu, mereka melihat rajanya yang begitu kuat, bangsa yang kuat yang menjajah dan sebagainya. Ada kemungkinan yang sangat kecil untuk bisa kembali ke tanah Yerusalem. Tapi bagi Allah tidaklah mustahil. Bangsa Israel mengalami pemulihan dan mereka kembali ke tanah Yerusalem. Ada penafsir yang mengatakan pada Mazmur 126 ini adalah pada masa Nehemia, di mana Nehemia membawa pulang orang-orang Israel dan diizinkan
oleh penguasa pada saat itu untuk kembali ke Yerusalem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sukacita yang melimpah ini dirasakan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Kita bisa melihat di gambar bagaimana wajah sukacitanya orang-orang Israel ketika mereka pulang ke Yerusalem. Pada Mazmur 126 ayat yang kedua dikatakan di sana, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, itu kepada orang-orang Israel. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Ketika Allah yang memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan orang-orang Israel, siapa yang bisa melawan ketika Allah sudah bertindak? Ketika Allah sudah tergerak belas kasihannya kepada orang-orang Israel. Bersukacita, sangat bersukacita, bahwa di tengah-tengah pergumulan masa-masa pembuangan, mereka akhirnya pengharapan itu mereka dapatkan. Tentunya pengharapan itu adalah datangnya dari Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi di tengah-tengah sukacita mereka pulang ke tanah Yerusalem. Mereka melihat bahwa tanah Yerusalem, kota Yerusalem sudah berantakan, sudah penuh dengan puing-puing, sudah penuh dengan reruntuhan. Ini menjadi kesedihan bagi orang-orang Israel yang pada saat itu kembali ke tanah Israel. Ada sebuah kesedihan di sana. Bangsa Israel di tengah-tengah sukacita, mereka pun menghendaki agar Tuhan memulihkan kondisi orang Israel pada saat itu. Pada ayat keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ada sebuah kerinduan agar kota Yerusalem kembali terbangun. Ada sebuah keinginan, kerinduan, pengharapan agar kota Yerusalem menjadi kota yang seperti sebelum dihancurkan, diruntuhkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kerinduan untuk dipulihkan ini, agar bangsa Israel ini dimampukan untuk kembali membangun bait Allah, membangun kembali kerajaan Israel yang sudah hancur. Karena itulah saudara-saudara, pada ayat yang kelima di sana dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Di sana bangsa Israel ada sebuah kerinduan, ada derayan air mata melihat kota Yerusalem yang sudah hancur. Dan ketika membangun kembali kota Yerusalem adalah membangun dengan cucuran air mata. Betapa sedihnya kota Tuhan, kota Yerusalem yang diagung-agungkan, menjadi kebanggaan orang-orang Israel, hancur, rata dengan tanah. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dengan keadaan kita? Apakah kita dalam menghadapi pergumulan sudah rata seperti kota Yerusalem, ataukah kita masih tetap bisa kokoh berdiri? Ada sebuah pengakuan, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Ada sebuah pengakuan dari orang-orang Israel ketika menghadapi, membangun kembali kota Yerusalem, bahwa mereka penuh dengan kesabaran, mereka penuh dengan iman bahwa kota Yerusalem itu akan terbangun kembali. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Harapan hanya satu-satunya ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam
Mazmur 126 ayatnya yang ke-6 kita bisa melihat bagaimana pengharapan itu ada dalam kehidupan orang-orang Israel dalam membangun kota Yerusalem. Di ayat ke-6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ketika tetap memegang teguh akan pertolongan Tuhan, selalu berharap terus akan pertolongan Tuhan, maka pengharapan itu tidaklah menjadi sia-sia. Pengharapan itu tidaklah menjadi hal yang tidak berguna, karena tentunya ada hasilnya, membawa berkas-berkasnya, membawa sukacita. Semakin diperlengkapi orang Israel ketika kembali ke tanah Yerusalem, ketika kembali membangun kota Yerusalem. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tentunya bagi kita yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan karena di PHK, pergumulan-pergumulan karena terjadi ketidakharmonisan di rumah tangga, ada terjadi begitu banyak pertengkaran di dalam rumah tangga kita, ada begitu banyak pertengkaran antara orang tua dengan anak-anak. Itu akan dipulihkan oleh Tuhan bila kita tetap berharap akan pertolongan Tuhan dan terus dengan kekuatan dan keyakinan iman. Bagaimana sikap kita dalam pergumulan? Yang pertama adalah janganlah putus asa. Tetaplah memiliki pengharapan yang kokoh di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri, apalagi sambil mengambil keputusan-keputusan yang singkat, keputusan-keputusan yang dilandasi karena emosional, karena itu akan membawa sesuatu yang tidak baik. Yang ketiga adalah tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap izinkan kita mengalami pergumulan itu. Tuhan tetap izinkan agar kita boleh semakin dikuatkan dalam pergumulan itu, karena tentunya ada sebuah rencana yang indah di dalam pergumulan-pergumulan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu yang sangat sederhana tetapi maknanya sungguh sangat luar biasa. Itu Hatiku Percaya. Tentunya Bapak Ibu bisa menyanyikan lagu ini ya. Lagunya begini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa ketika hati kita percaya kepada Tuhan, maka pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi akan kita dapat hadapi dengan berani, karena Tuhan ada menyertai kita dalam menghadapi pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengokohkan kami, bahwa pada masa-masa Advent ini Tuhan, kami memiliki pengharapan yang sangat besar akan pertolongan Tuhan. Terutama di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi dalam masa pandemi ini. Saudara-saudara kami ada yang di PHK, saudara kami ada yang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Saudara kami yang sedang merintis usaha pun mengalami hal yang tidak baik.
mereka mengalami kegagalan-kegagalan dalam merintis usaha mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerinduan bagi anak-anak kami yang ingin kembali bersekolah, ingin berjumpa dengan teman-teman mereka di sekolah. Biarlah Tuhan mendengarkan harapan kami, mendengarkan doa-doa kami ini Tuhan, agar di tahun 2021 Tuhan boleh memulihkan kondisi kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk pergumulan bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan juga memiliki kerinduan, memiliki pengharapan ya Tuhan untuk boleh kembali beribadah secara offline, kembali beribadah secara tatap muka. Tuhan kiranya mau mendengarkan apa yang menjadi seruan kami, apa yang menjadi pengharapan kami ini Tuhan. Sehingga di tahun 2021 nanti Tuhan kami boleh dapat kembali beribadah secara tatap muka. Kami boleh dapat bertemu, berjumpa tatap muka dengan saudara kami yang sudah sangat lama kami tidak berjumpa dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis jemaat, untuk para rohaniawan, untuk para aktivis di gerejamu baik di GKJH maupun di Pos Cengklong. Tuhan kiranya berkati agar mereka boleh tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dalam melayani jemaat Tuhan, baik secara ibadah online maupun nanti ketika sudah ibadah offline. Tuhan Yesus berikan kesehatan kepada kami Tuhan, terutama ketika kami sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2020. Biarlah kami boleh tetap dalam kondisi yang sehat, sehingga ketika kami masuki tahun 2021, kami boleh dapat mengalami sukacita bahwa pertolongan Tuhan betul-betul nyata kami rasakan dan boleh kami alami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rangkaian acara-acara ibadah online, malam Natal, ibadah malam tahun baru, ibadah tahun baru. Tuhan kiranya berkati ibadah-ibadah online kami yang masih terus berlanjut ini Tuhan, agar ibadah online ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk PAUD Cahaya Kasih. Tuhan kiranya berkati. Kami sudah membuka pendaftaran baru. Tuhan kiranya berkati agar di tahun 2021 nanti kami juga boleh memiliki anak-anak yang baru, anak-anak yang boleh bersekolah yang secara tatap muka. Tuhan kiranya berkati para guru, Tuhan boleh berkati para anggota BP PAUD. Tuhan Yesus kiranya berkati juga para donatur, para orang tua asuh. Kiranya Tuhan berkati agar kehadiran PAUD Cahaya Kasih ini boleh menjadi berkat bagi jemaat maupun juga bagi lingkungan di wilayah Cengklong ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tolonglah bangsa dan negara kami ketika vaksin sudah mulai direncanakan untuk bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia. Entah kami harus mengimpor vaksin ini maupun kami yang sedang membuatnya di Indonesia yang masih terus diuji coba Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh berkati agar vaksin ini boleh kehadirannya boleh semakin menolong kami Tuhan, bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dalam memasuki tahun 2021, seluruh warga Indonesia boleh dapat memasuki tahun 2021 dengan tubuh yang sehat karena sudah tervaksin dan sudah tersedia vaksin untuk kami. Berkati keamanan bangsa dan negara kami Tuhan, berkati TNI, berkati Polri, berkati aparat keamanan kami, agar bangsa kami boleh terus terjaga stabilitas keamanannya dalam memasuki tahun yang baru nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami naikkan, kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat,
Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Dan bagi jemaat yang tidak punya fasilitas transfer, bisa mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah offline atau aktif kembali. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk ibadah kami hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami di mana di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami masih mempunyai pengharapan, yaitu di dalam Engkau. Ya Bapa, kami sudah mengumpulkan sedikit apa yang kami punya. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, terlebih kami akan memberikan dan mempersembahkan tubuh dan jiwa kami yang harum di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari NKB nomor 154, bait 1 dan 2. Setialah, setialah. Jemaat sekalian, kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.